Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali mushaf Al-Quran pada surat At-Taubah surat ke-9. Kita lanjutkan mulai ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pahami dulu. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain itu menjadi pelindung, menjadi penolong satu dengan yang lain. Maka ada tahapannya bagaimana bisa menjadi aulia satu dengan yang lain. Itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi melalui perjalanan panjang. Itu ketika sahabat-sahabat Rasulullah selama 13 tahun periode Mekah, 13 tahun itu baru nanti ketika hijrah itu betul-betul mudah diatur ketika sudah tinggal di Madinah. Nah, itu satu dengan yang lain menjadi aulia, menjadi pelindung, menjadi penolong. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, mengajak, memerintahkan berbuat baik dan mencegah yang mungkar. Wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Mentaati Allah dan Rasul. Memang kalau zaman Nabi para sahabat mentaati Allah dan Rasul karena dari Allah itu Al-Quran, dari Rasul sabda Rasulullah berbahasa Arab relatif mudah karena bahasa mereka bahasa Arab. Nah kita ini ati Allah, ati Rasul, ati Allah itu pada Allah, mengikuti Quran, Quran berbahasa Arab. Ati Rasul sabda Rasulullah berbahasa Arab. Sedangkan seringkali orang Islam Indonesia itu nggak sadar kalau orang Indonesia, kalau bahasa aslinya bukan bahasa Arab. Quran cuma dibaca, nggak dipahami isinya. Lah bagaimana bisa paham itu? Nah ulaika sayarhumullah. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Siapa yang diberi rahmat itu? Yaitu orang mukmin laki-laki dan perempuan yang satu dengan lain saling menjadi pelindung, menjadi penolong, merintahkan berbuat baik, mencegah mungkar, mendirikan sholat, membayar zakat, taat pada Allah dan taat pada Rasul. Itu yang kriteria tanda-tandanya seperti itu. Itu yang akan dirahmati oleh Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wa tallahu mu'minina wal mu'minat. Allah menjanjikan, Allah memastikan untuk orang mukmin laki-laki dan perempuan apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Nah, mereka itu tinggal di surga Aden, ya. Itu tempat yang bagus, tempat yang thayyib. Jadi tempat yang bagus itu jannati adn, surga Aden. Jadi syaratnya itu betul-betul iman, ya. Itu nanti ditempatkan di surga Aden, yang di dalam surga selama-lamanya. Wa ridwanu minallahi akbar. Dan keridhaan Allah itu lebih besar. Dzalika wal fauzul azim. Itulah keberuntungan yang besar. Yang fauzul azim itu apa?
Yang fauzul azim itu yaitu orang-orang yang diridhoi Allah, orang-orang yang ditempatkan di surga selama-lamanya, yaitu orang-orang mukmin. Orang yang semacam itu akan memperoleh fauzul azim, keberuntungan yang besar. Di sini kita sudah punya namanya Pak Fauzi, tapi azimnya belum. Ya, itu dari kata fauzul azim. Baca selanjutnya. Ya, ini kalau Allah mendidik Nabi, ngajari Nabi, memberitahu Nabi, itu keras sekali. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi, jahidil kufara wal munafiqin, berjihadlah, lawanlah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini ketika periode Mekah belum boleh, tapi begitu periode Madinah malah diperintahkan. Jahidil kufara wal munafiqin, ya, berjihadlah, bersungguh-sungguhlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wahlud alaihim, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Bandingkan dengan sekarang, nggak kelihatan bedanya antara iman dengan kafir dengan munafik kan? Malah yang diruntang runtung, iya kan? Ya, ini sebabnya apa? Karena tidak mau memahami firman Allah. Padahal Allah perintahnya wahlud alaihi, ya, bersikap keraslah terhadap mereka. Jadi pada orang-orang kafir dan munafik itu suruh melawan, ya, suruh melawan dengan sungguh-sungguh, kemudian suruh bersikap keras terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka di neraka jahanam. Orang-orang sekarang itu sudah dicuci otaknya, nggak berani mempercayai firman Allah. Allah sudah jelas berfirman, wa ma'wahum jahannam, tempat mereka di neraka jahanam. Orang sekarang berkeyakinan neraka itu bukan karena sebab kita, surga itu bukan karena iman dan amal soleh kita. Dimentahkan semua. Terus kalau mengatakan ngikuti firman Allah, ma'wahum jahannam, tempat neraka jahanam, terus dilok-loki kaya Gusti Allah sing duwe neraka jahanam. Iya kan? Itu sebenarnya bukti memang tidak iman kepada firman. Nah, terus gunanya Allah berfirman ini gimana kalau sama saja? Masa yang tiap pagi ke masjid memahami Quran ngamalkan dengan tidur ngelenggur sama? Aneh kan? Aneh. Tapi karena sudah dicuci otaknya semua berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun, jadi nggak tahu bedanya iman dengan yang tidak iman, dianggap podo wae gitu loh. Nah, masa surga dianggap sama dengan neraka? Masa orang yang meninggal dalam keadaan tenang, damai, tentram dengan orang yang meninggal disiksa oleh malaikat, dipukuli mukanya, punggungnya disiksa, masa anggap sama gitu loh? Aneh kan? Ya aneh karena nggak mau memahami Quran. Kalau Quran jelas sekali, wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Nek ero ngerti, Gusti Allah ngandani neraka jahanam itu, ya, itu seburuk-buruk tempat kembali. Cuma malah diomongi, engkau mau neraka, oh malah seneng kemani banyak. Itu nggak ngerti gambaran neraka itu seperti apa.
Padahal dijelaskan secara relatif detail. Yahlifuna billah, ya mereka orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu bersumpah dengan nama Allah. Yahlifuna billah, bersumpah dengan nama Allah. Maqalu walaqad qalu kalimatul kufr, bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Itu perkataannya, ngomongnya manis, mempesona, menarik, tidak menyakiti hati. Itu sumpahnya. Maka baru ba'da islamihim, sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam. Ya, maka baru ba'da Islam, menjadi kafir kembali setelah Islam. Wahammu bimalam yanalu, dan mereka mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Apa itu? Mereka menginginkan membunuh Nabi, sampai rumah Nabi di Mekah dikepung, nggak berhasil. Terus begitu hijrah ke Madinah, sudah ada perjanjian damai 10 tahun, dilanggar. Ya, mereka tetap ingin membunuh Nabi. Ketika perang Badar, mereka inginnya membunuh Nabi, tapi ternyata Allah menolong, Allah pelindung Nabi dan orang-orang beriman. Merencanakan lagi perang Uhud, juga nggak berhasil membunuh Nabi. Merencanakan lagi yang lebih besar, perang Khandaq, tetap nggak berhasil membunuh Nabi. Nah, berikutnya setelah Nabi wafat, kemudian diganti Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq. Itu masih orang-orang munafik, belum begitu merajalela. Jadi begitu Umar bin Khattab itu mati terbunuh, Utsman bin Affan mati terbunuh, Ali bin Abi Thalib mati terbunuh. Itu kerjanya orang-orang munafik. Ngeri kan? Nah, itu yang terjadi seperti itu. Maka di sini disebutkan mereka itu mengingini apa yang tidak dapat mereka capai. Mereka ingin membunuh Nabi tetapi tidak berhasil. Ya, wahammu bimalam yanalu, mereka menginginkan yang tidak dapat mereka capai. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli. Mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya, kecuali karena Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Nah, sudah dikasih nikmat, sudah dilimpahi berbagai macam kenikmatan, tapi malah mencela Allah dan Rasul. Fa in yatubu yaku khairan lahum. Nah, kemudian ketika ada di antara mereka itu yang bertobat, itu lebih baik bagi mereka. Ada sebagian kecil di antara mereka yang bertobat. Nah, itu baik bagi mereka. Nah, sebaliknya, wa iyatawallau yu'adzibhumullahu adzaban alima fid dunya wal akhirah. Nah, jika mereka berpaling, tidak mau bertobat, tidak menyadari kesalahannya,
niscaya Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Wa ma'alahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak punya penolong fil ardi, di muka bumi ini. Wa malahum fil ardi, dan tidaklah bagi mereka di muka bumi ini miwali, tidak memiliki pelindung, wala nasir, dan tidak memiliki penolong. Nah, kalau Allah sudah tidak mau jadi pelindung, nggak mau jadi penolongnya, nggak akan ada yang bisa melindungi, nggak akan ada yang bisa menolong. Kita lanjutkan, kita pahami. Wa minhum man ahadallah, ada di antara mereka orang yang berikrar, yang berjanji kepada Allah, la in atana min fadli. Nah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian nikmatnya, memberikan karunia-Nya kepada kami, lanas sodakonna, niscaya pasti kami akan bersedekah, walanakunanna minas sholihin, dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Itu kalau belum mendapat nikmat, ngomongnya begitu. Ketika sakit, pokoknya boleh kemari, betul-betul akan memahami Al-Quran dan berusaha mengamalkannya. Barang mari malah lali gitu. Dulu ketika belum bisa beli sepeda motor, baru bisa beli sepeda motornya belum. Wah, pokoknya nanti kalau sudah punya sepeda motor lebih cepat ke masjid, ke pengajian gitu kan. Bareng bisa beli motor malah bukan digunakan untuk pengajian, bolak-balik kelewat dengar pengajian. Nah, ya kan? Bareng sudah punya motor, kelihatannya mobil itu lebih enak ya, nggak usah pakai helm, helmnya lebih besar ya. Kalau hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan gitu kan. Nah, terus berjanji, wah pokoknya besok kalau udah beli mobil akan digunakan untuk ngaji. Bareng punya mobil malah nggak sempat ngaji, bolak-balik ke tempat wisata, bolak-balik kuliner, sampai uangnya terkuras. Nah ini lana sodakonna walanakunanna minas sholihin falamma atahum min fadlih. Nah, maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, bakhilu bih, mereka bakhil ya, mereka kikir, mereka mengingkari nikmat itu. Watawallaw wa hum mu'ridun, mereka itu berpaling, mereka memang orang-orang yang mu'ridun, membelakangi kebenaran. Ben ki janji-janji dewe, ikrar dewe, is ngomong engko nek uang tolnya dibayar sebagian untuk fisabilillah, barang uang tolnya dibayar malah awal itu loh, iman itu. Aku salah ngerti itu. Ya bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun, mereka bakhil, mereka berpaling,
mereka membelakangi kebenaran, janji-janji dewi kok di maleni. Nah itu sering ditol ngomong, oh sumbenek panen pokoknya sekian untuk bisa bilang bareng panen ini mentes tur harganya tinggi, oh boh iman disodakoke pupung harganya tinggi. Oh iya toh ya kui mau mengingkari janjinya sendiri. Dulu itu ketika masih aktif kerja, jadi pegawai, jadi PNS, jadi abdi negara, pagi-pagi harus siap-siap itu. Terus bilang, ngomong, sumber wis purna tugas apa ngaji tenanan. Bareng purna tugas malah bolak-balik keturun. Nah, coba itu yang memang gitulah, setelah Allah memberikan nikmati madolani fa'aqobahum nifaqo fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu, maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai pada waktu mereka menemui Allah, sampai mati. Jadi mati membawa kemunafikan, mati membawa kekafiran. Itu. Jadi maksudnya ila yaumi yalqaunah itu sampai gim itu, sampai meninggal. Nah, bima akhlafullah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun, karena mereka telah memungkiri, mengingkari terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan. Mawa'aduhu wis janji-janji dhewe, wis ngomong-ngomong dhewe, wis ikrar dhewe, kenapa kok dibelenjani, kok diingkari, kok dikhianati. Wa bima kanu yakdzibun. Nah, karena mereka selalu berdusta. Dari kata kadzaba yakdzibun, maka yakdzibun itu fil mudhari, dustanya kok terus menerus, orang berpisang pindu, dusta wis dadi kelangenane sampai meninggal. Yes, wis ra iso ditulung, ra iso dipupuk gitu. Nah, alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia mereka, sirrahum, yang baru dibating, berencanakan, yang ada dalam hati, Allah Maha mengetahui. Ya. Wa najwahum, ya, apa yang dibisikkan mereka, Allah Maha mengetahui. Wa anallahu allamul ghuyub, dan bahwasanya Allah itu amat mengetahui segala yang gaib. Kalau orang nggak tahu, Nabi nggak tahu kalau nggak diberitahu oleh Allah. Sahabat-sahabat Nabi, orang yang beriman nggak tahu, tapi kemudian Allah memberitahu, Allah menurunkan wahyu. Oh ternyata begitu. Setelah diberi tahu. Nah, baca berikutnya. Ini dua ayat ini harus betul-betul kita pahami perkataan. Penting sekali. Alladzina yalmizun, orang-orang yang mencela. Itu orang-orang siapa yang mencela itu? Ya orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang yang di dalam hatinya ada penyakitnya. Itu ada saja yang ngomong gitu. Itu. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minin.
orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela. Minal mu'minina fi shadaqah. Orang-orang munafik mencela orang-orang mukmin yang memberikan sedekah dengan sukarela. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dan mencela pula orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Jadi ada orang mukmin yang mampu bersedekah juga dicela. Celanya gimana? Mau sedekah cuma segitu. Nah, dicela, dijelek-jeleki. Buat sedekah itu yang banyak gitu. Nah, kalau sedekah banyak, nanti juga dicela. Oh, sok sugih, sedekah oke-oke ngalah keliyani gitu. Kalau tidak, itu kepada orang mukmin yang tidak ada yang disedekahkan, lebih dicela lagi. Oh, orang mukmin kok nggak bersedekah gitu. Padahal memang tidak ada. Memang pekerjaannya itu mencela terus. Ya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Ya. Jadi jelas mereka fayaskhuruna minhum. Orang-orang munafik itu menghina orang-orang beriman. Mereka mencela orang-orang beriman. Makanya orang beriman itu harus kuat imannya. Jangan mudah terpengaruh oleh celaan orang-orang munafik yang senangnya memang mencela. Sakhirallahu minhum. Allah membalas penghinaan mereka. Jadi nggak usah diikuti, biarin saja, nanti Allah yang akan membalas penghinaan mereka. Sebenarnya mereka mencela itu menghina, tapi Allah yang akan membalas penghinaan mereka. Sakhirallahu minhum. Nggak usah khawatir, Allah yang akan membalas penghinaan mereka. Walahum adzabun alim. Untuk mereka azab yang pedih. Di dunia ini kan nggak lama, mau dikuat-kuatke. Dicela orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang kafir, ya diterima, dianggap sebagai pupuk gitu kan. Nah, ibaratnya tanduran itu lagi didangir, lagi diwatun, terus dipupuk gitu kan. Nah, itu nanti Allah yang akan membalas penghinaan mereka. Allah menjamin sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Nah, orang-orang yang semacam ini istaghfir lahum. Kamu memohonkan ampun mereka. Allah tastaghfir lahum. Atau kamu tidak memohonkan ampun bagi mereka, sama saja, enggak ngaruh, enggak ada pengaruhnya. Intastaghfir lahum sab'ina marrah. Buat sampai kamu mintakan ampun 70 kali, falan yaghfirallahu lahum, maka sekali-kali tidak akan pernah Allah mengampuni mereka. Namanya kata lan itu tidak pernah terjadi. Daripada bolak-balik sibuk memintakan ampun sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 7 hari, 40 hari, terus
Buat nek isih urip iki jak memahami Quran jak ngamalke gitu. Nek isih urip do meneng bae. Nek wis meninggal lagi repot. Lu padahal Allah berfirman begini, kamu mintakan ampun atau tidak kamu mintakan ampun sampai kamu minta ampun 70 kali, fala yaghfirullahu lahum, maka sekali-kali tidak akan pernah Allah mengampuni mereka. Ini karena kata-kata lan itu terjemahan bahasa Indonesia itu sing cocok opo. Maksudnya tidak akan pernah Allah mengampuni mereka. Itu kata-kata fala. Fala yaghfirullahu lahum. Tua sampai warisannya dihabiskan mungkin ampun peringatan dengan ternyata Allah berfirman begini. Ya terus harapan berubahi kapan? Ya kan? Seharusnya ketika masih hidup ini memperbaikinya. Kalau masih hidup diajak memahami Quran, dan ngerti sing dituntunkan yang mana, yang tidak dituntunkan yang mana. Tadi malam ada ibu yang bertanya di Masjid Taqwa kan? Ya nanti biar paham sendiri, ya kan? Asal memahami Quran terus nanti paham. Ini salah satunya. Kamu mintakan ampun atau tidak kamu mintakan ampun, mbok sampai kamu mintakan ampun 70 kali. Nah coba ini, intastaghfir lahum sab'ina marrah. Orang nggur pisan, orang nggur pindho lho, 70 kali. Tidak hanya 7 hari, tidak hanya 40 hari, malah 70 kali. Fala yaghfirullahu lahum, maka Allah sekali-kali tidak akan pernah mengampuni mereka. Ini kok doyo ngeyel itu loh, dongengkel, nggak percaya sama firman Allah ini. Nah, iya kan? Jadi terus gunanya apa firman? Jadi nggak nih bapak ibu Qurannya nih tulisannya orang. Podo orang gitu loh. Ojo-ojo sing didepir nek tulisannya gitu. Ada kan? Ada tulisan fala yaghfirullahu lahum kan? Ya itu diugemi gitu loh. Ini Pak Gito nek nggur bolak-balik yang nggur bolak-balik pengajian-pengajian nggak memahami Quran ora bakal teko Pak. Bolak-balik baitul arkom dari arkom nggak mau memahami Quran, nggak berubah. Sudah berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun lebih gitu, nggak bisa berubah. Yang bisa merubah itu hanya karena Allah dan Rasul, Quran dan Sunnah. Tapi ngopo ya kok angel ya jak memahami Quran. Nganti kiamat kurang rong dino kira gelem. Kiamat subro itu datangnya ajal itu lupa. Itu namanya kiamat subro. Jadi wis meh mati tetap rong gelem jak memahami Quran. Dongengkel itu lho. Ngeyel itu lho. Rumangsa wis sempurna cara beragama. Dzalika bainahum kafaru billahi wa rasulih. Yang demikian itu karena mengkufuri, mengingkari, ya tidak beriman kepada Allah dan Rasul, mengingkari, tidak mempercayai, tidak meyakini, terus nggawe coro-coro dhewe. Nah, padahal nggak dituntunkan oleh Allah, nggak dituntunkan oleh Rasul. Gimana Pak Agus? Sudah tahu bedanya belum? Mula penting ya memahami Quran secara keseluruhan. Ojo nggak dipilih-pilih sing peringatan-peringatan tok gitu. Seluruhnya itu firman Allah. Itu Allah mendidik Nabi dengan seluruh Al-Quran ini. Nabi mendidik sahabat dengan seluruh Al-Quran
ini jangan dipilih-pilih ya. Jadi terhadap orang-orang munafik, orang musyrik, orang kafir mati dalam keadaan itu dimintakan ampun atau tidak dimintakan ampun, mau sampai dimintakan ampun 70 kali orang ngaruh, nggak ada pengaruhnya apa-apa gitu. Yang paham bahwa itu hanya Allah itu loh, kok nggak percaya di Gusti Allah gitu. Malah nggawi-nggawi dewi. Rasulullah aja kalau nggak diberitahu oleh Allah juga nggak ngerti, apalagi kita. Ya, ini hal yang gaib, maka Allah yang ngerti persis itu. Allah memberitahu kita begitu. Ya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang fasik, ngerusak imannya sendiri. Imannya dirusak dengan kemunafikan, imannya dirusak dengan kemusyrikan. Ya rusak wis ora iso dandani gitu. Nah, rusaknya sampai meninggal. Nah, itu nggak ada pengaruhnya dimintakan ampun atau tidak dimintakan ampun. Ya caranya gimana? Caranya yang masih hidup ini terus membersihkan keimanan, membersihkan dari kemunafikan, membersihkan dari kemusyrikan, dari kekafiran. Makanya kalau ada yang berbuat baik, sanatan berusaha ngikuti, mbok yo dirasa seneng gitu loh, orang malah serik gitu. Nah itu kan tandanya orang yang dapat petunjuk itu kalau ada ya tawaran berbuat baik seneng, walaupun mungkin belum bisa melaksanakan. Lebih baik oh memahami Quran itu memang bagus, cuma saya belum mampu, kan gentle gitu kan, daripada oh ngapain zaman saiki wis tuntunan 1.500 kepungkur seti sinau, gua nggak usah begitu gitu. Ya kan, kalau ada yang lain memahami itu ikut senang, syukur suatu ketika mengikuti, itu lebih baik, itu terbuka, jernih gitu loh. Nah sehingga ini tidak merusak imannya. Tapi kalau orang fasikin merusak imannya, dirusak dengan kekafiran, dirusak dengan kemusyrikan, dirusak dengan kemunafikan, dirusak dengan mujrim, pendosa, itu mati dalam keadaan seperti itu, Allah sekali-kali tidak akan pernah mengampuninya sampai dimintakan ampun 70. Ada yang tanya, nek 100 kali gimana Pak? Ya podo wae gitu. Orang kalau diukai kemudian salah mengampuni, jumlah itu karena menyangatkan gitu loh. Iya kan? Nah ini sampai ayat 80. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan mulai ayat 81. Terima kasih, semoga Bapak Ibu kita semua betul-betul bisa memahami firman Allah, dan kita bisa memperkuat iman kita, menjernihkan, membersihkan keimanan kita dari berbagai macam penyakit-penyakit yang merusak keimanan kita. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.